dunia ini. Begitu seorang kultivator mencapai alam kaisar, mereka akan memiliki kualifikasi untuk mendirikan sekte mereka sendiri. Tidak lama setelah kebangkitan sekte awan air, hanya ada satu penguasa alam kaisar di sekte tersebut, dan itu adalah Master Sekte Yuan Mao. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Ying Fei untuk mengenal orang ini. Dia adalah salah satu dari 32 raja monster dari tanah kuno liar, dan kultivasinya sebanding dengan Master Realem Kaisar Orde ketiga. Bagaimana mungkin seorang Master Realem Kaisar Orde pertama layak mendapatkan perhatiannya? Namun, selama sekitar satu dekade terakhir, Six Stem Army-nya telah dibesarkan di wilayah utara, dan Ying Fei telah diperintahkan untuk mengirim orang ke Sekte Awan Air untuk merekrut tentara, berharap Sekte Awan Air akan berkontribusi pada pasukan awan ke-6. Namun, orang-orang yang dia kirim kembali ke Istana Surga Tinggi dan tidak membawa kembali seorang prajurit pun. Hanya beberapa persediaan. Mengklaim bahwa Sekte Awan Air menunjukkan rasa hormat kepada Six Stem Army. Perekrutan Six Stem Army tidak wajib. Itu sepenuhnya sukarela. Yang mau datang bisa datang. Yang tidak mau tidak bisa dipaksa. Pada saat itu, Yao Xi telah membuat keputusan ini karena dia mempertimbangkan reputasi Yang Kai dan Six Stem Army. Karena itu, setelah Sekte Awan Air menolak perekrutan Six Stem Army, Ying Fei tidak lagi memperhatikannya. Karena masalah ini ditangani olehnya, dia secara alami ingat. Faktanya, Sekte Awan Air bukan satu-satunya. Ada banyak klan dan sekte di dunia, seperti Sekte Awan Air, yang tidak peduli dengan perang antara dua dunia. Lagi pula, medan perang dua dunia berada di wilayah barat, dan semua orang merasa bahwa jika langit runtuh, Kaisar Agung akan ada di sana untuk menahannya. Medan perang begitu jauh dari mereka. Jadi mengapa mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan ras iblis di wilayah barat? Tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari, situasinya akan berubah, dan wilayah barat tidak akan lagi menjadi medan perang antara dua pasukan dunia. 4 wilayah Star Boundary akan dilalap api perang. Bagaimana dengan ayahmu? Tanya Ying Fei. Dia tidak merasakan adanya Master Realem Kaisar di antara kelompok orang ini. Jadi dia secara alami tahu bahwa Yuan Mao tidak ada di sini. Selain itu, dilihat dari ekspresi sedih Yuan Wenlong, Yuan Mao kemungkinan besar sudah mati. Benar saja. Mata Yuan Wenlong memerah saat dia menggertakkan giginya. Ayahku dibunuh oleh Demon Rache. Ying Fei menghela nafas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bertindak gegabah. Meskipun Yuan Mao belum menerima perekrutan Six Stem Army saat itu, dan Sekte Awan Air bahkan belum mengirim seorang prajurit pun, jelas bahwa mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri. Di dunia ini, siapa yang tidak memikirkan diri mereka sendiri? Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak menjaga dirinya sendiri, surga akan menghancurkannya. Ying Fei tidak memiliki niat buruk terhadap Sekte Awan Air dan Yuan Mao. Dia hanya tidak terlalu memikirkan mereka. Saat itu, jika Sekte Awan Air telah menerima pemberitahuan perekrutan dan para elit sekte telah bergabung dengan Six Stem Army, kali ini, meskipun tidak dapat dihindari bahwa sekte akan dihancurkan, setidaknya mereka akan dapat melestarikan beberapa kekuatan mereka dan tidak kehilangan warisan mereka. Di masa depan, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk kembali. Tapi sekarang, Yuan Mao sudah mati, dan jumlah elit di sektenya telah berkurang hingga 80%. Kemungkinan Sekte Awan Air benar-benar akan tersingkir dari domain utara. Itulah sebabnya Ying Fei sangat terkejut. Yuan Wenlong tidak mengerti dan dengan hormat bertanya lagi. Bagaimana saya bisa mengatasi kedua dermawan itu? Ying Fei meliriknya dan berkata dengan ringan. Di bawah Six Stem Army, Kepala Garnisun Elang, Ying Fei. Fuling menyela tepat waktu. Pembawa bendera, Fuling. Yuan Wenlong tertegun sejenak sebelum wajahnya memerah karena malu. Jelas, dia juga ingat bagaimana dia memerintahkan ayahnya untuk menolak perekrutan Six Stem Army. Jadi dia segera menyesali keputusannya dan menangis. Fuling berkata dengan ekspresi jijik. Untuk apa pria besar menangis? Izinkan saya bertanya kepada kamu. Apakah hanya ada begitu banyak dari kamu? Yuan Wenlong berhenti menangis dan mengangguk. Hanya ada begitu banyak yang tersisa. Yang lain, semuanya terbunuh atau dimakan. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata, setelah meninggalkan lembah, ada sebuah gua di dinding gunung di sana. Saya baru saja mendengar beberapa tangisan datang dari arah itu. Jadi saya pikir iblis itu pasti telah menangkap beberapa orang dan memenjarakan mereka di sana. Ying Fei menoleh dan melihat ke atas. Ini cocok dengan informasi yang dia dapatkan di sepanjang jalan. Mereka yang telah ditangkap harus menjadi penduduk kota itu. Setelah berpisah dengan Fuling, salah satu dari mereka tinggal di sini sementara yang lain terbang ke arah itu. Di dalam aula utama, itu sangat hidup. Lebih dari 100 master ras iblis telah berkumpul di sini. Dan Raja Iblis ada di mana-mana.
Ini seharusnya menjadi aula konferensi Water Cloud Sect, sekte awan air tidak besar. Tetapi aula konferensi itu megah dan megah. Cukup untuk menampung beberapa ratus orang tanpa ramai. Di tengah aula utama, Raja Iblis pangkat tinggi bermata merah duduk dengan anggun. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah. Cahaya haus darah melintas di matanya yang merah. Di sisi kiri dan kanan meja, ada aliran tabel yang terus-menerus. Dan di belakang setiap meja, ada dua pembudidaya Demon Rache. Di setiap meja, ada banyak hal yang mengepul dan mendidih. Benda-benda tersebut jelas merupakan sisa-sisa jasad beberapa orang. Ada yang setengah matang, ada yang berdarah, ada yang merah, dan ada yang kuning hangus. Ratusan atau lebih pembudidaya ras iblis. Di sisi lain, duduk di atas meja dan mulai makan dengan sangat senang. Kadang-kadang, beberapa pembudidaya ras iblis bahkan akan memesan beberapa hidangan lezat, menyebabkan pembudidaya ras iblis di dekatnya mengangguk setuju. Di tengah panggung, sekelompok wanita manusia menari-nari dengan wajah pucat, dan suara gong dan genderang bisa terdengar. Tidak diketahui apakah orang-orang ini berasal dari Water Cloud Sect atau telah diculik dari dunia luar oleh Demon Rache. Tetapi pada saat ini, mereka dipaksa untuk bernyanyi dan menari di sini. Bernyanyi dan menari, semuanya sangat ketakutan. Namun, dalam krisis hidup atau mati ini, tidak ada dari mereka yang berani melawan. Tubuh mereka yang berputar kaku, tidak menunjukkan sedikitpun penghargaan. Suara gong dan drum juga kacau balau. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi siapapun untuk tetap normal. Semua iblis di aula telah diberi makanan yang mengepul dan mendidih dari kaki gunung. Kecuali iblis darah tingkat tinggi yang duduk di kepala meja. Di nampan di depannya ada beberapa buah merah cerah. Di lengannya tergeletak sucubus yang menggoda. Pakaiannya berantakan. Tangan Blood Demon merogoh pakaiannya dan menggosoknya, menyebabkan sucubus terkikik. Tuan, apakah kamu masih ingin makan? Sucubus mengulurkan tangan putih gioknya dan mengambil buah merah dari nampan, membawanya ke mulut Blood Demon. Iblis darah membuka mulutnya dan menggigit. Dalam sekejap, jus dan darah segar berceceran di mana-mana. Buah merah ini jelas bukan buah, tapi hati manusia. Blood Demon memakan hati dari tangan sucubus dalam beberapa gigitan. Haus darah di matanya menjadi lebih menakutkan saat dia berteriak, "Lezat! Lezat, benar-benar rasa yang paling indah." Dengan raungan yang tiba-tiba ini, para wanita di tengah aula yang telah menekan rasa takut mereka dan menari di dalam hati mereka semua ketakutan karena akalnya. Beberapa yang lebih pemalu bahkan jatuh ke tanah dan menangis. Blood Demon melihat ke bawah. Cahaya haus darah berkedip di matanya. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Mengulurkan tangannya. Kekuatan hisap yang kuat muncul dan langsung menarik wanita di depannya yang sedang duduk di tanah. Tangannya yang besar mencengkeram lehernya saat dia menyeringai. Ekspresi wanita itu berubah drastis saat dia berulang kali menggelengkan kepalanya. Memohon. Tidak, tidak. Bagaimana iblis darah bisa memperhatikannya? Menjangkau. Dia merobek pakaiannya dan membuka mulutnya untuk menggigit leher putih saljunya. Ki iblisnya melonjak dan setelah beberapa saat, wanita di tangannya telah menjadi mayat kering. Melepaskan tangannya, mayat kering itu jatuh ke tanah. Auranya benar-benar hilang. Di sisi lain, Blood Demon menutup matanya seolah-olah dia menderita semacam histeria. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Jelas sangat bersemangat dan nyaman. Bahkan wajahnya sedikit berkedut. Aula dipenuhi dengan teriakan, melihat rekan mereka menderita kemalangan seperti itu. Bagaimana mungkin para wanita di bawah ini tetap tenang? Mereka sudah sangat ketakutan. Tetapi sekarang mereka benar-benar berantakan. Para pembudidaya ras iblis di sekitarnya semua tertawa. Tampaknya sangat senang dengan adegan ini. Tawa itu tiba-tiba berhenti ketika sosok yang terbungkus aura dingin bergegas masuk dari luar. Demonic Ki melonjak di sekujur tubuhnya seperti air mendidih dan tanah tempat dia berdiri tampak berubah menjadi lubang hitam yang menelan segala sesuatu di dunia. Wajahnya dikaburkan oleh ki hitam yang tak terbatas dan sepasang mata merahnya terbakar seperti api. Siapa yang ke sana? Seorang Raja Iblis berdiri dan berteriak. Meskipun aura orang ini tidak ramah dan dia memiliki kultivasi Raja Iblis tingkat tinggi, dia tidak takut. Lagi pula, mereka semua dari ras yang sama. Apa yang harus ditakuti? Yang Kai mengabaikannya dan menyapu matanya ke seberang aula. Melirik iblis darah yang duduk di paling atas. Lalu ke mayat kering di kakinya sebelum dengan lembut melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan lembut menyapu, membungkus manusia yang masih hidup di aula dan menarik mereka ke dunia kecil misterius. Dengan suara keras, pintu tertutup. Raja Iblis yang baru saja menanyakan pertanyaan ini tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan suara galak. "Siapa kamu?" Dia penasaran mengapa orang-orang di aula tiba-tiba menghilang. Yang Kai menoleh dan meliriknya. Kekuatan aneh melintas di matanya sebelum memasuki laut pengetahuan Raja Iblis ini.
Raja Iblis terkekeh dan tiba-tiba duduk, wajahnya kosong. Di bawah tatapan terpana dari semua Master Demon Rache, dia mengangkat lengan bajunya dan menggigit lengannya. Saat dia menggigit, Raja Iblis tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, dia menyeringai konyol saat dia mengunyah daging di lengannya. Bergemuruh, semua ras iblis berdiri. Meja di depan mereka terbalik, dan barang-barang di atas meja jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka menatap rekan mereka yang sedang makan daging lengan mereka, sementara yang lain menatap Yang Kai dengan ngeri. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, meskipun orang ini juga tercakup dalam ki iblis. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia datang dengan niat buruk? Selain itu, kekuatannya sangat menakutkan. Mereka bahkan belum melihatnya mengambil tindakan apapun. Namun rekan mereka sudah mengunyah dagingnya sendiri. Metode seperti itu benar-benar mengejutkan. Apakah itu enak? Yang Kai menatap Raja Iblis dengan ekspresi kosong dan bertanya dengan lembut. Raja Iblis mengunyah sambil menjawab, lezat, enak. Jika itu enak, makanlah lebih banyak. Yang Kai mengangguk dan tidak lagi memperhatikannya. Mata merahnya menyapu iblis yang hadir saat dia mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya. Satu demi satu, ras iblis duduk dan, seperti Raja Iblis di awal, merentangkan tangan ke mulut, menggigit daging, dan mulai mengunyah. Ada lebih dari 100 master ras iblis di aula, semuanya Raja Iblis. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya 10 dari mereka yang masih berdiri. 10 ini adalah Raja Iblis kelas menengah atau Raja Iblis peringkat tinggi. Hanya dengan kultivasi seperti itu mereka dapat menahan kekuatan jiwa Yang Kai.